dibawa sama pesawat ke Jeddah. Yang jawab salam mudah-mudahan pernah berangkat ke Mekah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira ila akhiril ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan sebab izin hidayah, inayah, taufiknya malam ini kita dipertemukan di haflah mubarakah, tempat yang mulia menurut pandangan Allah dan Rasulnya. Yang mudah-mudahan setiap langkah dan duduk kita di tempat ini senantiasa dicatat dan dinilai sebagai amal ibadah, amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Salawat dan salam terlimpah curahkan selalu kepada alam sanjungan umat Islam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya juga. Mudah-mudahan kita yang kumpul hadir pada malam ini senantiasa dicatat sebagai umat Rasulullah yang istiqamah. Amin. Umat Rasulullah yang konsisten. Amin. Umat Rasulullah yang diakui oleh beliau sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saya hormati, yang saya muliakan, tuan-tuan guru, akhinal kiram, Ustaz Miftah Hidayat Al-Muda, akhinal kiram Ustaz Daris, akhinal kiram asatid wal asatidah yang hadir, yang kumpul, mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aparatur pemerintah setempat, Ketua RW 008 Bapak Henry Yusuf, yang juga mudah-mudahan selalu di dalam kebaikan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari beliau sampai ke seluruh staf jajaran kepengurusan. Kemudian juga yang saya hormati, yang saya muliakan, aparatur pemerintah, Ketua RT 019 beserta staf dan jajarannya, Bapak RT Koko Wahyudi, yang mudah-mudahan juga selalu mendapatkan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengurus dan jamaah Sa'atud Darain, baik dari ketuanya, pengurus yang lain, bahkan sampai jamaahnya, mudah-mudahan diberikan petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan iman Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqamah di dalam beribadah. Juga yang saya hormati, yang saya muliakan, pengurus dan jamaah Majelis Ta'lim Hidayatul Muslimah, dari mulai ketuanya, pengurusnya dan jamaahnya, mudah-mudahan diberikan keberkahan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
Hadirin wal hadirah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adik-adik sekalian, subhanal muttaqin, semoga Allah jadikan kamu sekalian anak-anak yang soleh, amin, yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama, amin, dan ke depan menjadi seorang pemimpin yang baik, amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, berarti dia cinta kepadaku. Dan barang siapa cinta kepadaku, kata Nabi, maka dia bersamaku di dalam surga. Semoga kita tergolong di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Hanya orang cinta kepada Rasul yang sanggup kita ngadain kayak begini. Betul? Betul. Ada orang yang gak cinta, ngapain tuh gitu-gituan. Dia gak sadar bahwa Rasulullah SAW penyampai risalah, penyelamat umat dari dunia wal akhirah. Nabi Muhammad penyelamat umat dunia sampai ke akhir. Dari mulai beliau berdakwah, kemudian sampai beliau wafat dalam kondisi sakaratul maut, yang disebut siapa? Umat. Saat Nabi wafat sampai ke dada, ruhnya sampai di dada, apa yang kata Nabi? Ya Jibril, inikah dahsyatnya sakaratul maut? Betapa pedih dan sakitnya. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, itu sakaratul maut. Wahai Jibril, apakah juga sama dengan umatku akan merasakan kepedihan dan kesakitan seperti aku ini? Kata malaikat Jibril, Muhammad. Nabi Muhammad dia minta kepada Allah, Jibril, sampaikan kepada Allah, cukup aku yang merasakan, cukup aku yang mengalami, cukup aku yang merasakan penderitaan. Umatku jangan merasakan sakaratul maut yang sepedih ini dan sesakit ini. Begitu permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga kemudian Allah izinkan umat Nabi Muhammad yang beriman dan banyak berselawat kepada Rasul, sakaratul mautnya seperti rambut dicabut dari tepung. Betapa indah, mulia, dan tidak sakit. Amin ya rabbal alamin. Cintanya Rasul kepada umat, dari beliau berdakwah sampai beliau ummati ya umatku, as-salah, as-salah, as-salah. 3 kali Rasul menyampaikan dan memanggil umatnya, wahai umatku, wahai umatku, wahai umatku. Jangan pernah tinggalkan sholat, jangan pernah tinggalkan sholat, jangan pernah tinggalkan sholat. Begitu pesan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Nabi, ya. Dengan apa cinta bukti kita? Yang pertama kata Nabi, kalau kamu cinta kepadaku, apa yang aku kerjakan dikerjain. Nabi suka sholat malam, kita suka juga sholat malam. Nabi gemar baca Quran di rumah, kita juga gemar baca Al-Quran. Nabi suami istri, antara suami dengan istri, seorang Nabi begitu memuliakan istrinya. Pun begitu pula istri-istri Rasulullah SAW juga sangat menghormati dan memuliakan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika
Rasulullah SAW perang dari negara Taif. Beliau sampai di Taif bukan diterima dengan baik, tapi beliau dilempari dengan kotoran onta sampai pelipis beliau luka dan mengeluarkan darah. Yang menemani beliau Sayyidina Abu Bakar. Pada saat beliau pulang dalam perjalanan, karena diuber-uber orang kampung Taif atau negara Taif ini, datang malaikat Jibril menawarkan jasa. Ya Muhammad, itu orang-orang Taif kurang ajar. Bagaimana kalau aku berikan pertolongan? Aku timpakan mereka dengan Jabal Uhud. Aku lemparkan gunung Uhud ke tempat mereka, biar mereka hancur semua. Apa kata Nabi? La, tidak Jibril. Lahum, mereka semua la ya'lamun, mereka belum tahu, belum paham. Langsung Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, Allahumma hdina siratal mustaqim biqaumi hadihi. Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan hidayah petunjuk kepada orang-orang Taif agar mereka paham dan mengerti. Begitulah belas kasih seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai di rumah dia melihat istrinya Siti Khadijah. Siti Khadijah dengan kondisi yang begitu lemah. Kondisi Khadijah saat itu sedang menyusui putrinya yang bernama Siti Fatimah, masih bayi. Pada saat itu Siti Khadijah, seorang perempuan yang hebat, yang mulia, yang berakhlak, karimah. Datang suaminya pulang, disambut dengan kebahagiaan, disambut. Tetapi Nabi Muhammad SAW paham dan mengerti. Ya Khadijah, ijlis, silakan duduk. Gak usah kau repot-repot menyambut aku, kata Rasul. Aku tahu kamu lemah, aku tahu kamu lagi susah. Ternyata Siti Khadijah yang saat itu menyusui putrinya Siti Fatimah sudah berhari-hari tidak menemukan makan. Yang keluar dari air susunya atau dari asinya Siti Khadijah bukan air susu, melainkan darah. Melainkan darah. Begitu perjuangan seorang Ummul Mukminin, seorang ibu mukmin. Dengan kondisi lapar, dia tahan sampai saat menyusui, yang keluar dari asinya bukan air susu, melainkan darah. Kemudian Rasulullah berbaring di pangkuan Siti Khadijah. Saat berbaring di pangkuan Siti Khadijah, Khadijah menatap wajah Rasul dengan penuh keikhlasan, penuh dengan kasih sayang. Saat beliau menatap wajah Rasul, berteteslah air mata beliau. Kemudian sampai ke pipi Rasul. Rasul kaget dan bangun, kemudian bertanya, ya Khadijah, kenapa engkau menangis? Apakah engkau tidak ridha bersuamikan aku Muhammad bin Abdillah? Apakah engkau tidak ikhlas menerima aku sebagai suamimu? Hartamu habis dibelanjakan di jalan Allah. Tapi saat itu Siti Khadijah dengan tersenyum, ya Rasulullah, siapakah di antara perempuan-perempuan yang terpilih menjadi istrimu akan menyesal? Tidak akan pernah ada yang menyesal. Kalaulah mereka tahu bahwa bersama dengan engkau, berdampingan dengan Rasul, bahkan mencium badannya Nabi, haram jasadnya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Siti Khadijah mengatakan, ya Rasulullah, hartaku sudah habis dibelanjakan di jalan Allah, sementara engkau berjuang begitu dan masih jauh panjang ke depan.
Ya Rasulullah, andaikan aku mati, kata Siti Khadijah, engkau akan melewati sungai dalam rangka beribadah dan berdakwah. Tidak ada bantuan, tidak ada jembatan. Gali kuburanku, kata Siti Khadijah. Jadikan tulang belulangku sebagai jembatan untuk engkau berdakwah di jalan Allah. Subhanallah. Seorang istri yang berjuang dan berkorban demi agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kemudian dikisahkan bahwa Rasulullah SAW dari mulai wafatnya sampai kemudian akhirnya yang dicari umatnya, yang dicari umat. Mudah-mudahan kita tergolong daripada umat Rasulullah yang kita cinta kepada sholat. Karena ciri dan tanda orang yang dicintai oleh Rasul dan diakui oleh Rasulullah SAW, yang pertama, mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Yang kedua, cinta kepada Rasul, banyak-banyak bersolawat. Alhamdulillah. Baru tadi solawat. Tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW. Hadirin wal hadirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa perjuangan Rasulullah SAW saat seorang paman beliau yang tidak beriman kepada beliau. Kita ingat sejarah bahwa siapa kakeknya Nabi Muhammad? Abdul Muthalib, kakek beliau. Abdul Muthalib. Kemudian Abdul Muthalib punya anak bernama Abdullah, bapak atau ayah dari Nabi Muhammad SAW. Abdullah punya adik bernama Abu Thalib. Abu Thalib punya saudara bernama Abu Lahab. Abu Lahab dikisahkan dan ditakdirkan oleh Allah sebagai penghuni neraka abadan abidin, selama-lamanya. Bukan Pak Abidin Bloha, bukan. Abadan abidin, selama-lamanya ditakdirkan oleh Allah. Tapi Abu Lahab diringankan beban penderitaannya. Apa sebab? Suatu ketika dia memiliki pembantu hamba sahaya, budak zaman itu. Dia panggil budak, wahai pembantuku, tolong kamu perhatikan dan jaga adik iparku. Siapa? Siti Aminah, yang saat itu sedang mengandung. Siti Aminah adalah ibunda Rasulullah Muhammad SAW. Perhatikan ia, jaga baik-baik. Andaikan Aminah melahirkan perempuan, kubur hidup-hidup. Andaikan Siti Aminah melahirkan perempuan, kubur hidup, bayinya dikubur hidup-hidup. Andaikan laki-laki, aku bebaskan engkau dari budak dan hamba sahayaku. Karena itulah Abu Lahab diringankan beban penderitaan di neraka, sebab dia pernah bahagia dengan lahirnya Rasulullah. Itu orang kafir. Bagaimana kita orang yang beriman, bangga senang dengan kelahiran Rasulullah? Apa kata Nabi? Haram tuka yadkhulu finnar. Diharamkan kalian semua, kata Rasul, masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bangga saja cinta kepada Rasulullah. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana zaman sekarang, seperti apa bukti cinta kepada Rasulullah SAW? Baik dalam rumah tangga ada baiti jannati, rumah laksana surga bagiku. Bagaimana rumah itu? Rumah dijadikan bacaan Quran, banyak sholawat di dalam rumah tangga, satu sama istri sama suami saling menghormati dan memuliakan, maka akan tumbuh baiti jannah. Suami menghormati dan memuliakan suaminya,
Suami memuliakan dan menghormati istrinya, istrinya pun demikian. Maka rumah tangga sakinah mawadah warahmah, dipandang rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu zaman ibu-ibu waktu belum nikah, pertanggungjawaban oleh siapa? Orang tuh. Bu, ibu tidur. Iya Ustaz, serius banget ceramahnya, ngantuk. Bu, ada? Kali nggak ada. Zaman waktu kita belum nikah, dulu pertanggungjawaban orang tuh. Setelah ada ijab kabul suami, maka pertanggungjawaban dunia akhirat jatuh kepada tangan suami. Saat ibu berbuat maksiat, berbuat dosa, suami diam, tidak menegur, tidak meluruskan, suami dayus. Apa hukuman suami dayus? Diterangkan Rasulullah SAW, bila mana istrimu berbuat maksiat, berbuat dosa, kamu diam, malah kamu bangga dengan mempertontonkan itu semua, jangankan masuk ke dalam surga, mencium pun tak akan pernah. Na'udzu. Berat Pak, kita laki-laki gak taunya ini. Tanggung jawab dunia akhirat di hadapan Allah Subhanahu. Saat suami berbuat dosa, berbuat maksiat, istri nggak diminta pertanggungjawaban. Tapi dikala istri, anak kita berbuat maksiat, kita sebagai suami diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kasihan soalnya ibu-ibu. Ini mesti dapat jaminnya surga, ternyata perempuan. Ada hadis mengatakan bila mana kita ngurusin anak perempuan 2, kita urus baik-baik, kita nafkahi, kasih nafkah, pendidikan, sampai kita nikahkan dengan penuh keikhlasan, maka orang tua itu akan dijamin masuk ke dalam surga. Perempuan paling gampang masuk ke dalam surga, paling gampang masuk ke dalam neraka. Bo, pengen masuk ke surga, atu doang yang ngomong. Perasaan banyak sih gitu kumpul, yang ke surga cuma atu. Pengen masuk surga, Bu? Pengen. Gampang, ibu taat patuh sama suami, insya Allah surga. Catatan, taat patuh dengan sesuai syariat agama. Sesuai dengan syariat agama. Ibu hormat sama suami, insya Allah dapat pahala. Bahkan seorang istri di rumah tangga, ia ngepel, ia nyuci, ia masak, ia ngurusin anak, tetesan keringatnya fisabilillah sama dinilai orang yang jihad fisabilillah. Suami yang berjuang mencari nafkah, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu ala Allah, ya Allah saya mencari karunia dan rezekimu, keluar dari rumah, hasil tidak hasil kembalikan kepada Allah. Tinggal kita bertawakal kepada Allah Subhanahu. Berangkat suami dengan bismillah, untuk apa? Mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Dia mencari nafkah dengan ikhlas karena Allah, maka dikatakan juga dia adalah jihad fisabilillah. Alhamdulillah. Bo, udah ke Mekah belum? Udah umroh belum? Pengen dapat pahala umroh? Pengen dapat pahala haji? Pengen? Gampang. Ibu muliakan saja suami. Sama jalan usah minta, bukan jalan kagak ada, jalan pergi dia, maksudnya dia jalan mudah-mudahan selamat dapat tujuan alim.
ibu menyiapkan minum makan kepada suami sambil kita pandangin tuh wajah suami. Saya rasa insya Allah mungkin kita yang hadir ada yang mungkin 5, 10 tahun, 15 tahun rumah tangga. Ada yang lama, saya hampir 20 tahun ini. Kadang-kadang rumah tangga itu apa? Sedekah paling lama. Itu sedekah paling lama ibadah yang namanya rumah tangga. Saat ibu atau seorang istri menyiapkan minum, makan, dia sambil pandang tuh istrinya, suaminya. Dia liatin penuh dengan rasa apa? Kasih sayang. Kemudian dicium. Bukan pakai nafsu, ini bahayanya kasih sayang. Kita kalau malunya bapak lu itu jangan ditawain. Kalau ditawain emak genit banget, bukan. Dicium tuh suami. Apa kata suami bilang? Ini pulang ngaji PA bini gua. Ternyata apa kata Rasulullah SAW? Seorang istri ikhlas mandang suami, nyiapin makan minumnya suami, kemudian dia kecup suami, dia cium dengan penuh kasih sayang. Pahalanya sama dengan mencium hajarul aswad. Alhamdulillah. Hajar artinya batu, aswad artinya hitam. Hajar aswad artinya batu hitam, adanya di kota Mekah. Kebetulan di rumah kita emang hitam lagi kita. Ya alhamdulillah bang, gua mah hitung-hitung nyium hajar aswad bang. Ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sekecil itu ibadah di dalam konsep rumah tangga. Hati-hati, kadang perempuan dari pagi sampai sore kerja ngurusin rumah tangga. Dia nyapu, dia ngepel, dia nyuci segala macam. Pas suaminya pulang dia ngata. Capek banget gua dari pagi sampai sore. Anak lu bener banget. Hati-hati tuh. Udah dikerjakan dengan penuh keikhlasan, tiba-tiba ngomong ngedumel seperti itu, hilang amal ibadah. Na'udzubillah. Ini kita mengingat daripada perjuangan Rasulullah SAW. Kenapa begitu? Karena waktu itu Rasul dilahirkan di kota Mekah, di antero kota Mekah begitu banyak kemaksiatan, zina merajalela, berhala disembah, Lata, Mana, Uja, 3 patung besar waktu itu disembah oleh mereka karena tidak ada informasi ilmu keimanan. Pada saat Rasulullah lahir ke alam dunia di kota Mekah, berjatuhanlah patung-patung itu sendiri. Kemusyrikan tersendiri, bahkan para dukun banyak yang meninggal dunia. Nabi Muhammad SAW lahir ke alam dunia. Lahirnya Rasulullah SAW, dibebaskanlah perempuan-perempuan yang dulu waktu itu sebelum lahirnya Rasul di Mekah, perempuan-perempuan hanya dijadikan tempat pemuas nafsu belaka. Bahkan lahir anak perempuan dikubur hidup-hidup, katanya bawa air. Berjalan kemudian seiring waktu akhirnya Rasulullah SAW. Kemudian Rasul ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapa orang yang harus saya hormati, yang saya muliakan? Ummuka, ibu. Siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibu. Siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu, wa abika, dan bapakmu. Ibu dipanggil, disebut 3 kali kehormatan dan kemuliaannya menurut baginda Rasulullah Muhammad SAW. Terhormat perempuan sampai sekarang. Maka ada hadis mengatakan al jannatu tahta aqdamil surga di bawah telapak kaki ibu.
sebagai anak, jadilah anak yang soleh, yang tidak pernah menyakiti hati perasaan orang tua. Kalaupun ada perbedaan, misal kemudian yang nyakit ini bahasa, ada seandainya manusia ini atau zaman waktu itu dia sama-sama satu akidah, kemudian dapat hidayah keluar dari akidahnya, dia masuk Islam, apakah itu juga termasuk nyakitin? Tidak, itu syariat yang dibenarkan oleh agama. Tetapi tetap kepada orang tua harus takzim dan hormat. Siapa contoh? Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, dia punya bapak yang namanya Hajar. Siapa Hajar? Hajar pembuat patung berhala. Begitu Hajar memerintahkan Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, jual nih patung-patung. Untuk apa? Untuk disembah orang-orang kafir. Dijual sama Nabi Ibrahim. Patung yang jual musyrik. Patung yang beli musyrik. Yang beli maksud. Di saat itu Nabi Ibrahim tetap menjalankan perintah orang tua. Tidak melepaskan syariat. Karena orang tua wajib dihormati dan dimuliakan. Sekarang seperti ibu berumah tangga, muliakan suami, hormatin suami. Karena cikal bakal kemuliaan dan kehormatan seorang istri adanya di suami. Kehormatan dan kemuliaan seorang istri adanya di suami. Lebah ini suami punya pegangan kunci surga, bang. Kalau kata bilang, lo mau mana? Gua mau ke surga. Oh, dia mana? Wah. Kata bininya, iya bang, gimana caranya? Patuh aja, patuh. Insya. Ini kadang-kadang ibu rumah tangga yang masih pada muda kan begitu. Sama laki kadang-kadang banyak galaknya, beraninya. Kadang-kadang suami pulang kerja boro-boro ngormatin, main handphone gue. Ini zaman medsos, ini bahaya ini. Kadang ribut di rumah tangga apa? Biasanya suaminya itu nggak pernah tukang pakai semprot minyak wangi. Tiba-tiba pakai minyak wangi, istri curiga. Biasanya sih. Itu lagi dah. Nggak pakai minyak wangi, tiba pakai minyak wangi. Curiga suami istrinya. Akhirnya dia share di medsos. Sepertinya ada perubahan dalam diri suamiku. Lebay. Bahaya ini. Muncul orang yang ketiga. Ada apa cantik? Nah, terasa dibully apa dikasih informasi sesuatu yang angin segar, berubah pikirannya. Banyak rumah tangga hancur berantakan akibat orang yang ketiga. Naudzubillah. Hati-hati bermain medsos, ibu-ibu. Kemudian foto-foto yang kita tidak pernah menggunakan jilbab, tidak menutupi aurat, yang zaman dulu hapus semua. Jangan pernah kita bersodakoh jariah, dosa. Berjariah dosa. Masa lalu hapus semua. Yang kira-kira terlihat aurat, hapus, taubat, hijrah, pindah. Tinggalkan itu semua yang salah. Suami yang penting tegur istri, "Ma, yang dulu nih." Iya, emang dulu kamu cantik. Ya dulu. Sekarang udah berubah, kecantikan mulai punah. Lama-lama pada peot. Ya, betul? Bu. Dengar apa pura-pura budak gini? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hadirin wal hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ada sedekah jariah yang sifatnya berbentuk kemaksiatan atau dosa. Dosa jariah berkepanjangan. Di mana kita kemaksiatan, bangga dengan kemaksiatan yang lalu, enggak pernah mau bertobatin. Bahkan tapi tobat, tapi caranya ini semua dihapus. Zaman medsos nih, hapus itu semua, itu masa lalu. Dan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah akan diampuni? Allah Maha Penerima Taubat. Betapapun dosa begitu banyak, sebuih lautan dosa kita, lebih banyak lagi ampunan Allah Subhanahu wa
Betapapun banyak kemaksiatan dan dosa kita, yakin selama kita mau bertobat kepada Allah, Allah akan ampuni kesalahan khilaf kita. Al-Quran mengatakan walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatana 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Andaikan suatu negeri, suatu tempat, daerah, lokasi, contoh seperti GCP, semua beriman bertakwa kepada Allah, apa yang kata Allah? Akan aku datangkan keberkahan, kemuliaan, kebaikan di tempat itu selama kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksubun. Tetapi manusia itu semua mendustakan. Manusia hampir rata-rata mendustakan ayat-ayat Allah. Informasi Allah sampaikan, keberkahan akan kuberikan kalau kalian beriman, tapi kemaksiatan merajalela. Na'udzu